Kabar bagus, Ye alias Kanye West atau Ye atau apa sih bacanya, gue disalahin mulu, I'm sorry. Itu bilang udah tobat. Ye. Jadi dari semua kehiruk pikukan ini, Ye tiba-tiba nge-tweet, I'm done with anti-Semitism. Hah? Gimana? Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Ye, Kanye West? Dan apakah dia beneran udah tobat? Emang sebelumnya kenapa dia? Ya gitu. Ye alias Kanye West itu baru-baru ini bikin tweet yang menggemparkan dunia kembali. Dia bilang, aku sudah selesai dengan antisemitism. Apa itu antisemitism? Antisemitism itu adalah tindakan untuk membenci orang-orang Yahudi. Jadi kenapa tiba-tiba dia selesai? Emang kenapa sebelumnya? Jadi sebelumnya Ye ini tuh bikin lagu atau bahkan bikin kontroversi yang dimana menurut dia itu dia menegaskan diri dia itu sangat-sangat tidak menyukai orang-orang Yahudi. Kalau banyak fans yang berpikir ini semua terjadi gara-gara hijau versus biru, enggak. Dia lebih nggak jelas antisemitism itu berasal dari mana dan akar permasalahannya di mana dan alasannya ini semua kenapa tiba-tiba dia sampai kayak gitu. Ini tuh tindakan dia tuh sampai dikritik juga sama komunitas-komunitas Jew di sana karena dia itu tuh kayak bikin lagu-lagu, bikin sesuatu yang kayak menyinggung sekali dan menunjukkan sekali sikap kebenciannya dia. Dan ini tiba-tiba banget karena sebelumnya Kanye West ini dikenal sebagai sosok yang nggak segininya gitu, nggak jadi membenci suatu kaum hanya karena apa gitu. Kenapa gue bisa berargumen kalau ini bukan karena kasus biru hijau? Dan buat yang nggak tahu kenapa gue ngomong biru hijau, karena ini YouTube ya. Kalau ngomong nggak kayak gitu bakal susah. Karena terakhir dia itu bikin kontroversi yang bertahan seminggu ya. Jadi sayang banget nggak rame-rame amat. Tapi ya lumayan lah seminggu pada ngomongin dia, yaitu tentang lagu terbaru dia yang judulnya Begitu. Nggak bisa gue sebutin dan kalian nggak bisa nyari di mana-mana. Kalian nggak bisa nemuin di mana-mana. Lagunya itu nadanya na. Nah gitu. Nah liriknya itu adalah N-word, Hail Hydra. Yang dimana sosok ini biasanya dipakai sebagai apa ya, the embodiment atau simbol atau sosok yang menjadi puncak kalau itu antisemitisme banget kan. Siapa lagi kalau bukan Om Kumis ya, yang punya partai Nazi. Dan akibatnya dia cukup dibenci sama banyak orang, tapi banyak orang yang malah mendukung dia, yang tadinya nggak suka dia malah jadi suka dia, yang tadinya suka dia malah jadi nggak suka dia. Intinya rapper Amerika ini benar-benar bikin sesuatu yang brudal-brudalan lah, kacau balau lah internet, tapi pecah banget. Dia nge-tweet dia pokoknya aneh-aneh semua lah. Sebelum-sebelumnya beliau juga suka bikin hal yang luar biasa aneh gitu. Yang paling ramai diomongin sama banyak orang itu adalah pasangannya ya, ceweknya yang dipakein baju yang gitu. Dan gak lama dari itu dia juga beli slot iklan di Super Bowl. Buat yang nggak tahu, Super Bowl itu kayak Piala Dunianya Amerika. Kenapa gue bilang Piala Dunia Amerika ya? Ya karena American football dan cuma ada di Amerika. Yang dimana tuh hampir seluruh mata di Amerika itu menonton TV pada saat itu, dan harga iklannya jadi super mahal banget. Makanya Super Bowl ads tuh yang itu puncak dunia periklan tuh disitulah. Dan itu mahal banget. Nah disitu tuh orang bikin video yang kreatif banget, yang seru banget, yang menarik banget. Tapi tidak dengan Kanye West. Dia bikin video yang kayak gini. So what's up guys? I spent like all the money for the commercial on these new teeth. So once again I had to shoot it on the iPhone. Go to easy.com. Dan habis itu muncullah tweet-tweet antisemitisme dia yang kayak kelihatan ngebenci orang-orang Yahudi, dan banyak sih dia kayak aneh sih gitu. Pada saat itu internet terpecah belah gitu ngeliat si Kanye West ini tuh orang yang emang smart genius gitu, yang emang orang ngerti gitu, manfaatin traffic dan lain-lain, komentar internet dan lain-lain, sehingga dia tahu ini semua demi gimmick dan yada-yada lah. Ada beberapa orang yang bilang kalau dia ini emang udah kelewatan, udah sakit, dan emang butuh pertolongan karena mentalnya lagi kacau balau. Sampai akhirnya baru-baru ini dia nge-tweet di bulan Mei, I'm done with antisemitism. Terus dia bilang, I love all people. God forgive me for the pain I've caused. I forgive those who caused me pain. Thank you God. Terus tiba-tiba dia jadi tobat. Dia jadi ya nggak ngerti. Apa yang sebenarnya terjadi sama Kanye West ini? Kenapa lu kenapa sih? Apakah ini semua trik marketing atau emang dia belajar gila, main iseng-iseng mainin orang, suka-suka dia, punya platform gede diputer-puterin kayak gitu? Kalau gue sih ngeliat jelas ini semua bisa gue sinisin dengan bentuk marketing gitu ya, bentuk biar rame, biar diomongin, biar menjadi pusat kontroversi, terus ngeluarin lagu, karena emang habis itu dia ngeluarin lagu gitu loh. Dia beneran ngeluarin lagu lagi setelah itu gitu loh. Lagu terbarunya Alive yang kalau didengerin tuh gue nggak ngerti
gimana tapi aduh, gue nggak bisa berkomentar banyak lah. Gue bukan ahli musik, penikmat musik juga so-so. Tapi mungkin teman-teman yang di dunia hip hop, dunia rap, atau emang fans Kanye bisa komen di bawah lah gitu. Gimana lagu terbaru Alive-nya setelah dia bilang share love, share peace, God calls for peace. Tiba-tiba tobat, tiba-tiba ngeluarin lagu. Karena ini benar-benar hal yang apa banget gitu, hal yang kayak gitu kayak ngerti gak sih lo? Terus gimana komentar para netizen mengenai Ye atau Kanye West yang tiba-tiba selesai sama enggak lagi antisemitisme? I'm a good man now. This is the same I say when I lose a parlay. He will be reciting quotes from by next week. Maksudnya tuh kayak ini juga bakal hal yang gue lakuin kalau gue udah kalah, posisi gue jelek gitu, di posisi yang berunding tuh, di posisi yang jelek pasti bakal nurut sama yang lebih berkuasa gitu. Tapi lihat minggu depan pasti dia bakal kasih quote dari buku Om Kumis lagi. It's okay, I'm no longer racist. Just kidding, I'm even more racist now. I'm even more racist now. It's okay guys, aku tidak lagi just kidding, I'm even more racist. Crash Out for Attention Again award. This entire was fake and gay from the start, and if you fell for it, you're kind of ya kayak ya itu kan seperti yang gue bilang, orang-orang di internet udah nggak bisa nganggap lagi serius Kanye West gitu, udah tahu dia kayak butuh attention, butuh perhatian dengan bikin hal-hal yang kayak gini yang lama-lama nyebelin gitu. Phantom Thief A Convention. Rocker be like, I'm done with anti-Semitism and homosexual. Says it's time to settle down and be accepted by society again. Ya, begitulah kira-kira pendapat internet dari netizen-netizen yang ngikutin kelakuan Kanye West. Gue ngeliat Kanye West tuh bener-bener gak bisa diseriusin lagi, ngerti gak sih? Apapun yang dia lakukan gak bisa kita anggap serius lagi. Apapun yang dia tweet udah gak bisa kita tekankan lagi gitu. Udah gak bisa kita jadikan sebuah patokan personality dia dan lain-lain. Walaupun itu beneran marketing ataupun itu emang beneran dia mengalami sebuah fluktuasi dinamika self-conflict pada dirinya dan lain-lain. Ya konsekuensi sih dari apa yang dia lakuin. Udah ya susah untuk orang bisa in a way believe sama dia lagi atau menseriuskan dia lah. Tapi nggak tahu, mungkin orang udah terlalu suka, orang malah demen sama dia yang kayak begini, yang gonta-ganti personality, yang gonta-ganti belief, gonta-ganti ideologi, dari Cousin ke Hell Hydra, sekarang Alive, atau memang beginilah future dari entertainment di dunia musik, atau emang beginikah satu-satunya cara untuk lo bisa mendapatkan attention dari banyak orang di keriuhan internet, bahkan selevel Kanye West pun ya cara mainnya begini, atau itu semua hanya kebetulan saja, atau lu nggak kenal Kanye no, emang Kanye gitu orangnya ya mungkin gue yang salah. Dan silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Apalagi buat teman-teman yang berada di dunia hip hop nih, mungkin bisa kasih semacam enlightenment buat kita yang cuman modal internet dan kebetulan tweet-tweetnya dan kontroversi Kanye lewat melalui timeline kita. Bisa bantu ramaikan di kolom komentar di bawah, menurut kalian bagaimana nih ini. Tapi gila men, apa yang dia lakuin tuh beberapa kali juga ngebuang duit dia loh, kayak kontrak Yeezy dia kan itu juga hilang, sponsor-sponsor endorsementnya dan lain-lain juga rontok gitu. Apakah itu emang kesengajaan atau emang itu konsekuensi yang dia siap tanggung untuk keramaian ini? Sumpah itu jadi kayak pengen dipikirin tapi lama-lama malas juga gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten yang membicarakan apa yang lagi rame di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang masih mau dengerin omongan gue upload video itu sehari satu. Jadi silakan cek channel gue dan klik thumbnail yang menurut kalian belum kalian tonton videonya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.